Shalom Horas, selamat pagi untuk kita sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Saat ini kita kembali bertemu dengan penuh sukacita. Saya yakin kita memiliki sukacita bersama untuk kembali boleh mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube HKBP Setia Negara pada saat ini. Namun sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang perjalanan kehidupan kami, Tuhan tetap mengiringi langkah-langkah kami. Saat ini Tuhan, kami mau tetap agar Tuhan yang mengiringi langkah kami melalui firman-Mu. Ajarkan kami untuk tetap boleh memahami firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan yang ingin menguatkan kita dia tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bijak dalam berpikir. Pikiran kita sangat berpengaruh tentu pada kehidupan kita sendiri. Apa yang kita pikirkan akan membentuk sikap, perkataan, dan tindakan kita. Di dunia yang penuh dengan berita negatif, yang penuh dengan kekhawatiran bahkan kecemasan dan godaan-godaan, tetapi Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Filipi dan juga kita hari ini tentunya untuk memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang membangun iman dan membawa damai sejahtera. Paulus menyebutkan Bapak Ibu, ada 8 hal yang seharusnya dipikirkan oleh orang percaya melalui nats kita pada saat ini. Yang pertama adalah yang benar. Segala sesuatu yang sesuai tentu dengan kebenaran Tuhan Allah. Yang kedua yaitu yang mulia. Yang mulia ya berarti yang membawa kehormatan dan tidak tercelah. Bagian yang ketiga adalah yang adil secara moral dan etis. Dilanjut dengan yang suci, berarti yang bersih, tidak bercelah di hadapan Tuhan kita Allah. Lalu yang kelima adalah yang manis, yang menyenangkan dan membangun semua tanpa memandang siapa yang harus dibangun. Dan bagian yang keenam adalah yang sedap didengar. Yang sedap didengar berarti yang baik untuk didengar, bukan hanya sekedar hoaks belaka, bukan hanya sekedar fitnahan belaka, bukan hanya hal-hal yang belum tentu kebenarannya sudah terjadi. Lalu yang ketujuh yang bisa kita lihat adalah yang disebut sebagai kebajikan, perbuatan baik yang menunjukkan kasih dan kemurahan. Dan yang terakhir adalah yang patut untuk dipuji, segala sesuatu yang layak dihargai dan menjadi teladan bagi orang lain. Di dalam nats ini, Paulus menutup dengan kalimat, pikirkanlah semuanya itu. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, fokuskanlah dan arahkanlah pikiran kita pada hal-hal yang positif, pada hal-hal rohani dan yang membangun. Pikiran yang dipenuhi oleh kebenaran Allah tentu akan menghasilkan hidup yang penuh damai, sukacita, dan kesaksian yang baik.
Ketika kita menjaga pikiran kita, kita sedang menjaga seluruh hidup kita. Lalu apa yang dapat kita tarik, apa yang dapat kita jadikan sebagai contoh teladan melalui nats kita pada saat ini? Yang pertama di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menggunakan sosial media kita pribadi masing-masing. Mari kita memilih konten yang sehat. Mari kita menghindari berita-berita hoaks, berita fitnah, bahkan hal-hal cabul yang dapat merusak hati, pikiran, bahkan iman kita kepada Tuhan. Melalui pergaulan kita sehari-hari, mari kita menjauhkan diri kita dari percakapan yang kotor, dari hal-hal yang justru dapat menyakiti hati orang lain melalui perkataan maupun tindakan kita. Ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran atau keputusasaan, Bapak Ibu, kita diajak untuk kembali mengarah kepada kebenaran firman Tuhan. Tentu melalui doa dan perenungan kita pribadi lepas pribadi. Jadikan firman Tuhan sebagai sumber pikiran yang menenangkan dan membentuk karakter Kristus itu di dalam diri kita. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menguasai, membaharui pikiran kita setiap harinya. Jangan kita biarkan dunia mengendalikan pikiran kita ini. Sebaliknya, biarkan firman Tuhan membentuk pola pikir yang menghasilkan kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita pikirkan hari ini menentukan siapa kita besok. Tetap berpegang pada firman Tuhan, jadikan semuanya itu sebagai pondasi kita agar kita bijak dalam berpikir. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Kembali kami mau menerima dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Bantu kami, tolong kami, supaya kami boleh melakukannya. Dan biarkanlah seluruh yang ada di dalam hati dan pikiran kami boleh melakukan dan menunjukkan semuanya itu atas belas kasih yang daripada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom.